Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Mukminah, mahasiswi dari STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, yaitu membuat video tentang pembelajaran akidah akhlak. Dan di sini saya mengambil materi tentang akhlak pergaulan remaja. Nah, akhlak pergaulan remaja terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada akhlak terpuji dan ada akhlak tercela. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian remaja. Pada fase remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Pada tahapan ini, remaja memiliki ciri-ciri khusus dalam tugas perkembangannya yang berlangsung antara usia 13 tahun sampai 19 tahun, yaitu perubahan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Nah, pada masa ini, rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat. Mereka lebih terbuka kepada teman sejauhannya daripada kepada orang tua. Nah, penanaman nilai-nilai akhlak terpuji bagi remaja sangatlah penting, karena apabila dalam pergaulan remaja diisi dengan kegiatan yang baik, maka akan dapat membentuk pribadi yang baik pula, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Akan tetapi sebaliknya, apabila pergaulan remaja tidak diisi dengan kegiatan yang positif, maka akan dapat menjerumuskan masa depan mereka dalam kehidupan yang tidak baik. Akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, di sini ada bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja, yaitu yang pertama, ukhuwah atau menjalin persaudaraan. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau bisa disebut toleransi. Dan yang terakhir, bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, adapun dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, ada menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Nah, pergaulan remaja yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tanggung jawab yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan juga santun. Nah, yang kedua ada menumbuhkan sikap mandiri, dan yang ketiga menumbuhkan sikap tanggung jawab. Nah, adapun membiasakan akhlak terpuji, yaitu yang pertama, menutup aurat. Nah, kebiasaan menutup aurat harus senantiasa dijaga. Tidak terkecuali para remaja juga harus selalu membiasakan dirinya dalam menutup aurat. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Yang ketiga, mengajak untuk berbuat kebaikan. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang kelima, tawadu kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Dan yang terakhir, ada santun dan rendah hati. Nah, di sini ada akhlak tercela. Nah, istilah perilaku tercela remaja diidentikan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengabaikan bentuk perilaku yang menyimpang. Nah, tingkah laku kenakalan remaja cakupannya sangatlah luas, mulai dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial, sampai pelanggaran status hingga tindakan kriminal. Nah, dalam akhlak tercela juga ada bentuk akhlak tercela, yaitu yang pertama, pergaulan seks bebas. Nah, pergaulan seks bebas yaitu memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang baru.
Misalnya, aborsi, pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan seks di luar nikah tersebut. Nah, hamil di luar nikah akan membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun orang tuanya karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah. Nah, untuk itu remaja harus menghindarkan diri dari segala jenis pergaulan yang dapat menjerumuskan kepada pergaulan seks bebas. Nah, yang kedua ada tawuran. Nah, remaja juga yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana, misalnya saling ejek, senggol kendaraan, dan lain-lain ya. Nah, yang ketiga ada mengkonsumsi minuman keras. Dan yang keempat, penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Nah, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sungguh sangat membahayakan diri Anda sendiri ya. Nah, adapun dampak akhlak tercela pergaulan remaja, yaitu yang pertama, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, hilangnya budaya malu, dan yang ketiga menimbulkan masalah kesehatan. Nah, ada menghindari akhlak tercela, yaitu yang pertama meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Yang kedua meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul, dan yang ketiga mengatur waktu dengan baik. Nah, yang pertama meningkatkan kadar iman dan amal soleh, yaitu setiap ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung hikmahnya. Dilarangnya minuman keras, pergaulan seks, tawuran, dan perilaku negatif lainnya pasti ada hikmahnya. Di antaranya adalah untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul, yaitu manusia adalah makhluk sosial, sehingga dalam kehidupannya pasti membutuhkan manusia lainnya, agar dalam pergaulan antar manusia atau interaksi sosial tersebut bisa berjalan dengan baik. Maka perlu dipastikan adanya tata aturan yang harus dipatuhi bersama. Nah, dan yang terakhir, mengatur waktu dengan baik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak bersumpah dengan menggunakan kata yang menunjukkan kepada waktu, misalnya surah Al-Ashr, Al-Lail, Ad-Duha, dan lainnya ya, masih banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memperhatikan waktu. Remaja harus menggunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.